Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Sahar, NIM 2017-33169, kelas 6D PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, berjudul meningkatkan kreativitas belajar siswa melalui metode classroom meeting dengan menggunakan media permainan Ludo, tema 1 kelas 4 di SD Negeri Gembong 04. Di sini saya akan membahas bab 1 sampai bab 3. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua ada bab 2. Yang pertama akan membahas tentang kajian teori, penelitian relevan, hipotesis, tindakan. Bab 3 akan membahas tentang jenis penelitian, variabel penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data, analisis data, dan indikator keberhasilan. Berikutnya ada latar belakang masalah. Kreativitas belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu proses pembelajaran, karena kreativitas belajar dapat melatih siswa untuk tidak bergantung pada orang lain. Jika seseorang itu mempunyai kreativitas yang tinggi, cenderung siswa tersebut akan lebih kreatif dan menghasilkan sesuatu yang positif. Kreativitas belajar tema 1 yang memuat materi PPKN di SD Negeri Gembong 04 ditemukan keragaman masalah rendahnya kreativitas belajar siswa. Berdasarkan hasil observasi saya, pendahuluan didapatkan rendahnya kreativitas siswa dalam belajar PPKN, seperti kemampuan menyampaikan ide, gagasan, dan pertanyaan lain untuk solusi permasalahan yang ada. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, adakah peningkatan kreativitas belajar PPKN tema 1 setelah dilakukan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran classroom meeting dengan media permainan Ludo pada siswa kelas 4 semester ganjil di SD Negeri Gembong 04? Yang kedua, apakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah PPKN setelah dilakukan pembelajaran menggunakan metode-metode pembelajaran classroom meeting dengan media permainan Ludo pada siswa kelas 4 semester ganjil di SD Negeri Gembong 04? Berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, meningkatkan kreativitas belajar siswa melalui metode pembelajaran classroom meeting dengan media permainan Ludo pada siswa kelas 4 semester ganjil di SD Negeri Gembong 04. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah PPKN melalui metode pembelajaran classroom meeting dengan media permainan Ludo pada kelas 4 semester ganjil di SD Negeri Gembong 04. Berikutnya ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian itu terdiri dari KD tema 1, yaitu pertama, mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, menyajikan berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan dengan dilengkapi media permainan akan menjadi siswa belajar dengan aktif dan bisa berdiskusi secara dengan kelompok masing-masing. Berikutnya ada kajian teori, yaitu ada 4. Yang pertama, model pembelajaran classroom meeting. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, media permainan Ludo. Dan yang terakhir, kreativitas belajar. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu kajian teori tersebut. Yang pertama ada model pembelajaran classroom meeting. Model pembelajaran classroom meeting, pelaksanaan classroom meeting sebagai salah satu bagian dari programnya bertajuk reality terapi. Program ini dirancang untuk membantu siswa yang punya masalah dalam perilakunya sehari-hari untuk belajar bertindak secara aktif yang lebih bertanggung jawab. Glaser juga percaya bahwa jika siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan berusaha mengembangkan realisinya dengan sekolah, mereka akan mampu bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Yang kedua tadi ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran yaitu dapat mengetahui karakteristik masing-masing siswa, dapat membuat siswa senang karena bisa berkumpul dengan teman-teman yang belum dan yang sudah mereka kenal. Siswa dapat menanyakan secara langsung jika ada yang tidak dimengerti kepada guru. Dan yang terakhir, dapat memecahkan masalah secara langsung. Berikutnya kekurangan model pembelajaran, yaitu membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Terkadang ada ketidakcocokan antara siswa dan guru.
Terkadang ada perselisihan dengan siswa dan siswa lainnya. Tindakan antara guru maka tidak ada guru maka pelaksanaan belajar mengajar tidak bisa terlaksana. Dan terakhir, harus menentukan waktu dan tempat untuk proses belajar mengajar. Berikutnya yang ketiga, media permainan ludo. Pengertian media permainan pembelajaran ini berawal dari kata media yang harfiah memiliki makna perantara. Media dipahami oleh banyak orang pendidikan sebagai perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerimaan pesan. Sedangkan media pembelajaran dapat dikaitkan sebagai alat yang bisa merangsang peserta didik sehingga terjadinya proses belajar mengajar. Berikutnya yang terakhir ada kreativitas belajar. Kreativitas belajar siswa adalah kemampuan siswa menciptakan hal-hal baru dalam belajarnya, baik berupa kemampuan mengembangkan informasi yang diperoleh dari guru dalam proses belajar mengajar yang berupa pengetahuan sehingga dapat membuat kombinasi yang baru dalam belajarnya. Secara umum, pandangan mengenai kreativitas mengandung berbagai makna. Semiawan atau Hartanto 2011 mengemukakan kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau produk atau membuat kombinasi baru berdasarkan fakta dan data informasi atau unsur-unsur yang ada. Berikutnya ada penelitian relevan, terdiri dari 4. Yang pertama, model pembelajaran classroom meeting dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan hasil belajar dan pengembangan diri siswa pada kelas 10, program budidaya air, payau dan laut di SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan. Yang kedua, pengaruh model pembelajaran classroom meeting didukung media visual terhadap kemampuan mengenai aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat pada siswa kelas 3 SD Negeri Tambak Rejo, Kecamatan Gurah. Yang ketiga, pengembangan media pembelajaran permainan ludo. Fisika pada pokok bahasan gerak melingkar. Dan yang terakhir, yang keempat, permainan ludo sebagai media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada siswa sekolah dasar. Berikutnya ada hipotesis tindakan. Berdasarkan pada landasan teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesis tindakan yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran menggunakan model classroom meeting dengan dibantu media permainan ludo pada tema 1 kelas 4 SD Negeri 04 meningkatkan kreativitas belajar siswa. Yang kedua, bagaimana peningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran melalui model pembelajaran classroom meeting dibantu oleh media permainan ludo pada tema 1 kelas 4 SD Negeri 04. Berikutnya ada jenis penelitian yang terdiri dari 3. Pertama, jenis penelitian, yang kedua, tempat dan waktu penelitian, dan terakhir, karakteristik subjektif penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Di sini saya melakukan penelitian jenis PTK. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Kegiatan prasiklus yang penelitian dilakukan di SD Negeri Gembong 04 yang berlokasi di Kabupaten Pati, Kecamatan Gembong, tempatnya di Desa Ngembes. Penelitian dilakukan pada bulan Maret tanggal 12 2020 yang dimulai dari kegiatan prasiklus. Yang terakhir, karakteristik subjektif penelitian. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 4 di SD Negeri 04. Penelitian yang telah dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas. Kreativitas belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu proses pembelajaran, karena kreativitas belajar dapat melatih siswa untuk tidak bergantung pada orang lain. Jika seseorang itu mempunyai kreativitas yang tinggi, cenderung siswa tersebut akan lebih kreatif dan menghasilkan sesuatu yang positif. Berikutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian dibagi menjadi 2, yaitu variabel bebas, yang kedua variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas. Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam studi korelasional yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Korelasi antara variabel tersebut adalah hubungan antara kreativitas atau X dengan hasil belajar siswa atau Y. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi produk atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat yaitu keberhasilan suatu pendidikan dapat diukur dengan hasil yang diperoleh siswa, yaitu dengan tercapainya prestasi belajar siswa yang baik sehingga melahirkan siswa-siswa yang berkualitas dan mampu bersaing dengan dunia global.
Menurut Jamarah 2008 156, prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari kreativitas dalam belajar. Berikutnya, teknik dan instrumen pengambilan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terdapat pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Berikutnya ada analisis data. Di sini ada dua analisis data, yaitu yang pertama analisis kuantitatif dan yang kedua analisis kualitatif. Yang pertama, analisis kuantitatif. Pada penelitian ini, suatu data proses secara linear, dimulai dari latar belakang masalah, merumuskan hipotesis, menyusun instrumen penelitian, menentukan populasi dan subjek penelitian, melaksanakan pengumpulan data dan menganalisis data, dan diakhiri suatu penyimpulan atau pelaporan hasil penelitian. Berikutnya, analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan pada orang lain. Berikutnya yang terakhir ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan berguna untuk mengatasi berhasil tidaknya tindakan yang dilaksanakan dengan berdasarkan rencana tindakan yang telah ditetapkan. Tujuan dari kriteria ini adalah memperbaiki penerapan model pembelajaran group investigation berbantuan media komik education berbasis kearifan lokal dan kecerdasan spesial visual siswa kelas 4 SD Negeri Gembong 05. Keberhasilan berisi tentang kondisi ideal yang dikehendaki penelitian. Nah, terima kasih atas presentasi hari ini. Jika ada salah kata atau ada salah ucapan dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.